Penciptaan Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Sayyidina Ali, karam Allahu wajhah, misanan dan menantu Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, "Wahai Rasulullah, kedua orang tuaku akan menjadi jaminanku, mohon katakan padaku apa yang diciptakan Allah Ta'ala sebelum semua makhluk ciptakan." Berikut ini adalah jawabannya yang indah. Sesungguhnya, sebelum Rabbmu menciptakan lainnya, Dia menciptakan dari nurnya nur nabimu, dan nur itu diistirahatkan. Haitu masa Allah, di mana Allah menghendakinya untuk istirahat. Dan pada waktu itu tidak ada hal lainnya yang hadir, tidak Lauh al-Mahfuz, tidak sang pena, tidak surga ataupun neraka, tidak malaikat mukarabin, tidak langit ataupun dunia, tiada matahari, tiada rembulan, tiada bintang, tiada jin atau manusia atau malaikat, belum ada apa-apa yang diciptakan, kecuali nur ini. Kemudian Allah, subhanallah dengan iradatnya menghendaki adanya ciptaan. Dia kemudian membagi nur ini menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama Dia menciptakan pena, dari bagian kedua Lauh al-Mahfuz, dari bagian ketiga arsy. Kini telah diketahui bahwa ketika Allah menciptakan Lauh al-Mahfuz dan pena, pada pena itu terdapat 100 simpul, jarak antara kedua simpul adalah sejauh 2 tahun perjalanan. Allah kemudian memerintahkan pena untuk menulis, dan pena bertanya, "Ya Allah, apa yang harus saya tulis?" Allah berkata, "Tulislah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Atas itu pena berseru, "Oh, betapa sebuah nama yang indah, agung Muhammad itu bahwa dia disebut bersama asmamu yang suci, ya Allah." Allah kemudian berkata, "Wahai pena, jagalah kelakuanmu. Nama ini adalah nama kekasihku, dari nurnya aku menciptakan arsy dan pena dan Lauh al-Mahfuz, kamu juga diciptakan dari nurnya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan apapun." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kalimat tersebut, pena itu terbelah 2 karena takutnya akan Allah, dan tempat dari mana kata-katanya tadi keluar menjadi tertutup atau terhalang, sehingga sampai dengan hari ini ujungnya tetap terbelah 2 dan tersumbat, sehingga dia tidak menulis, sebagai tanda dari rahasia ilahiyah yang agung. Maka, jangan seorang pun gagal dalam memuliakan dan menghormati Nabi Suci, atau menjadi lalai dalam mengikuti contohnya Nabi yang cemerlang, atau membangkang atau meninggalkan kebiasaan mulia yang diajarkannya kepada kita. Kemudian Allah memerintahkan pena untuk menulis. "Apa yang harus saya tulis, ya Allah?" bertanya pena. Kemudian Rabb al-Alamin berkata, "Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari pengadilan." Berkata pena, "Ya Allah, apa yang harus saya mulai?" Berkata Allah, "Kamu harus memulai dengan kata-kata ini. Bismillahirrahmanirrahim." Dengan rasa hormat dan takut yang sempurna, kemudian pena bersiap untuk menulis kata-kata itu pada kitab Lauh al-Mahfuz, dan dia menyelesaikan tulisan itu dalam 700 tahun. Ketika pena telah menulis kata-kata itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dan berkata, "Telah memakan 700 tahun untuk kamu menulis 3 namaku, nama keagunganku, kasih sayangku dan empatiku. 3 kata-kata yang penuh barakah ini saya buat sebagai sebuah hadiah bagi umat kekasihku Muhammad. Dengan keagunganku aku berjanji bahwa bila mana abdi manapun dari umat ini menyebutkan kata bismillah dengan niat yang murni, aku akan menulis 700 tahun pahala yang tak terhitung untuk abdi tadi, dan 700 tahun dosa akan aku hapuskan." Sekarang, bagian keempat dari nur itu aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama aku ciptakan malaikat penyangga singgasana, hamalat al-arsh. Dari bagian kedua aku telah ciptakan kursi, majelis ilahiyah, langit atas yang menyangga singgasana ilahiyah, arsh. Dari bagian ketiga aku ciptakan seluruh malaikat langit lainnya. Dan bagian keempat aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama aku membuat semua langit, dari bagian kedua aku membuat bumi-bumi, dari bagian ketiga aku membuat jin dan api. Bagian keempat aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama aku membuat cahaya yang menyoroti muka kaum beriman, dari bagian kedua aku membuat cahaya di dalam jantung mereka, merendamnya dengan ilmu ilahiyah, dari bagian ketiga cahaya bagi lidah mereka yang adalah cahaya tauhid. Hu Allahu Ahad. Dan dari bagian keempat aku membuat berbagai cahaya dari ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh yang cantik ini diciptakan 360.000 tahun sebelum penciptaan dunia ini. Dan itu dibentuk sangat cantik dan dibuat dari bahan yang tak terbandingkan. Kepalanya dibuat dari petunjuk, lehernya dibuat dari kerendahan hati. Matanya dari kesederhanaan dan kejujuran, dahinya dari kedekatan kepada Allah. Mulutnya dari kesabaran, lidahnya dari kesungguhan. Pipinya dari cinta dan kehati-hatian. Perutnya dari tirakat terhadap makanan dan hal-hal keduniaan. Kaki dan lututnya dari mengikuti jalan lurus, dan jantungnya yang mulia dipenuhi dengan rahman. Ruh yang penuh kemuliaan ini diajari dengan rahmat dan dilengkapi dengan adab semua kekuatan yang indah. Kepadanya diberikan risalahnya dan kualitas kenabiannya dipasang.
Kemudian mahkota kedekatan ilahiyah dipasangkan pada kepalanya yang penuh barokah, masyhur dan tinggi di atas semua lainnya, didekorasi dengan rida ilahiyah dan diberi nama Habibullah, kekasih Allah, yang murni dan suci. 12 tabir, Bismi sama dengan 7867 plus 8 plus 6 sama dengan 21 Mirror of 21 sama dengan 12 bulan, 12 tahun Rabiul Awal, 12 suku, 12 menunjukkan penuntasan. Sesudah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 12 tabir. Yang pertama dari itu adalah tabir kekuatan di dalam mana ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 12.000 tahun, membaca Subhana Rabbil A'la, Maha Suci Rabbku, Maha Tinggi. Yang kedua adalah tabir kebesaran dalam mana dia ditutupi selama 11.000 tahun, berkata, Subhanal Alim Al-Hakim, Maha Suci Rabbku, Maha Tahu, Maha Bijak. Dia dipingit selama 10.000 tahun dalam tabir kebaikan, mengucapkan Subhana Men Huwa Daim, Layakta, Maha Suci Rabbku yang abadi, yang tidak berakhir. Tabir keempat adalah tabir Rahman, di situ ruh mulia itu tinggal selama 9.000 tahun, memuja Allah, berkata, Subhana Rafi, Al-Ala, Maha Suci Rabbku yang ditinggikan, Maha Tinggi. Tabir kelima adalah tabir nikmat, dan di situ tinggal selama 8.000 tahun, mengagungkan Allah dan berkata, Subhana Men Huwa Kaimun Layanam, Maha Suci Rabbku yang selalu ada, yang tidak tidur. Tabir keenam adalah tabir kemurahan, di mana dia tinggal selama 7.000 tahun, memuja, Subhana Men Huwal Ganiyul La Yafkaru, Maha Suci Rabbku yang maha kaya, yang tidak pernah menjadi miskin. Kemudian diikuti tabir ketujuh, tabir kedudukan. Di sini ruh tercerahkan itu tinggal selama 6.000 tahun, memuja Allah dan berkata, Subhana Men Huwal Halik Anur, Maha Suci Rabbku Maha Pencipta, Maha Cahaya. Berikutnya, dia menyelimutinya dengan tabir ke-8, tabir petunjuk di mana dia tinggal selama 5.000 tahun, memuja Allah dan berkata, Subhana Men Lem Yazil Wa La Yazal, Maha Suci Rabbku yang keberadaannya tak pernah berhenti, yang tidak musnah. Kemudian diikuti tabir ke-9, yaitu tabir kenabian di mana dia tinggal selama 4.000 tahun, mengagungkan Allah. Subhana Men Takarab Bil Kudrati Wal Baka, Maha Suci Rabbku yang mengajak dekat dengan Maha Kuat dan Maha Langgeng. Kemudian datang tabir keunggulan, tabir ke-10 di mana ruh yang tercerahkan ini tinggal selama 3.000 tahun, membaca pepujian untuk pencipta dari semua sebab, berkata, Subhana Dil, Arsi, Amaya Sifun, Maha Suci Rabbku pemilik singgasana di atas semua karakter yang dilekatkan kepadanya. Tabir ke-11 adalah tabir cahaya. Di sana dia tinggal selama 2.000 tahun, berdoa, Subhana Dil Mulk Wal Malakut, Maha Suci Rabbku Maharaja semua kerajaan langit dan bumi. Tabir ke-12 adalah tabir intervensi syafaat, dan di sana dia tinggal selama 1.000 tahun, berkata, Subhana Rabbil Azhim, Maha Suci Rabbku, Maha Anggun, penciptaan Ahmad tercinta. Setelah itu Allah menciptakan sebuah pohon yang dikenal sebagai pohon kepastian. Pohon ini memiliki 4 cabang. Dia menempatkan ruh yang diberkahi tadi pada salah satu cabang, dan dia terus-menerus memuja Allah untuk 40.000 tahun, mengatakan, Allahul Jalali Wal Ikram, Allah, pemilik keperkasaan dan kebaikan. Setelah dia memujanya demikian itu dengan pepujian yang banyak dan beragam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah cermin, dan dia meletakkannya demikian hingga menghadapi ruh Habibullah, dan memerintahkan ruh itu untuk memandangi cermin itu. Ruh itu melihat ke dalam cermin dan melihat dirinya terpantul sebagai pemilik bentuk yang paling cantik, bagus dan sempurna. Dia kemudian membaca 5 kali, Syukran Lillahi Ta'ala, terima kasih kepada Allah, Maha Tinggi Dia, dan tersungkur dalam posisi sujud di hadapan Rabb-Nya. Dia tetap bersujud seperti itu selama 100 tahun, mengatakan Subhanal Aliyul Azhim, Walaya Jalu, Maha Suci Rabbku Maha Tinggi Maha Anggun, yang tidak mengabaikan apapun. Subhanal Halim Aladi Layu Wajalu, Maha Suci Rabbku Maha Toleran, yang tidak tergesa-gesa. Subhanal Jawad Aladi Layab Halu, Maha Suci Rabbku Maha Pemurah yang tidak pelit. Karena itulah penyebab makhluk mewajibkan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sujud 5 kali dalam sehari. 5 salat dalam jangka waktu siang sampai malam ini adalah sebuah hadiah kehormatan bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nur Muhammad. Berikutnya Allah menciptakan sebuah lampu jamrud hijau dari cahaya, dan dilekatkan pada pohon itu melalui seuntai rantai cahaya. Kemudian dia menempatkan ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam lampu itu dan memerintahkannya untuk memuja dia dengan nama paling indah, Asma al-Husna. Itu dilakukannya, dan dia mulai membaca setiap satu dari nama itu selama 1000 tahun. Ketika dia sampai kepada nama Ar-Rahman, Maha Kasih, pandangan Ar-Rahman jatuh kepadanya dan ruh itu mulai berkeringat karena kerendahan hatinya. Tetesan keringat jatuh daripadanya, sebanyak yang jatuh itu menjadi nabi dan rasul, setiap tetes keringat beraroma mawar berubah menjadi ruh seorang nabi. Mereka semua berkumpul di sekitar lampu di pohon itu, dan Azza wa Jalla berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
Lihatlah ini sejumlah besar nabi yang aku ciptakan dari tetesan keringatmu yang menyerupai mutiara. Mematuhi perintah ini, dia memandangi mereka itu, dan ketika cahaya mata itu menyentuh menyinari objek itu, maka ruh para nabi itu sekonyong-konyong tenggelam dalam nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berteriak, "Ya Allah, siapa yang menyelimuti kami dengan cahaya?" Allah menjawab mereka, "Ini adalah cahaya dari Muhammad kekasihku, dan kalau kamu akan beriman kepadanya dan menegaskan risalah kenabiannya, aku akan menghadiahkan kepada kamu kehormatan berupa kenabian." Dengan itu semua ruh para nabi itu menyatakan iman mereka kepada kenabiannya, dan Allah berkata, "Aku menjadi saksi terhadap pengakuanmu ini," dan mereka semua setuju. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran yang suci. Dan ketika Allah bersepakat dengan para nabi itu bahwa aku telah memberi kamu kitab dan kebijakan, kemudian akan datang kepadamu seorang rasul yang menegaskan kembali apa-apa yang telah apa padamu, kamu akan beriman kepadanya dan kamu akan membantunya, apa kamu setuju? Dia berkata, "Dan apakah kamu menerima bebanku kepadamu dengan syarat seperti itu?" Mereka berkata, "Benar, kami setuju." Allah berkata, "Bersaksilah demikian, dan aku akan bersama kamu di antara para saksi." Ali Imran 3 ayat 75-76. Kemudian ruh yang murni dan suci itu kembali melanjutkan bacaan Asmaul Husna lagi. Ketika dia sampai kepada nama Al-Qahar, kepalanya mulai berkeringat sekali lagi karena intensitas dari Al-Qahar itu, dan dari butiran keringat itu Allah menciptakan ruh para malaikat yang diberkati. Dari keringat pada mukanya, Allah menciptakan singgasana dan hadirat ilahiyah, kitab induk dan pena, matahari, rembulan dan bintang-bintang. Dari keringat di dadanya dia menciptakan para ulama, para syuhada dan para mutakin. Dari keringat pada punggungnya dibuatlah Bait Al-Mamur, rumah surgawi, Kabatullah, Ka'bah dan Bait Al-Muqaddas, Haram Yerusalem dan Raudai Mutahara, kuburan Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, begitu juga semua masjid di dunia ini. Dari keringat pada alisnya dibuat semua ruh kaum beriman, dan dari keringat punggung bagian bawahnya dibuatlah semua ruh kaum tak beriman, pemuja api dan pemuja patung. Dari keringat di kakinya dibuatlah semua tanah dari timur ke barat, dan semua apa-apa yang berada di dalamnya. Dari setiap tetes keringatlah ruh seorang beriman atau tak beriman dibuatnya. Itulah sebabnya Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam disebut juga sebagai Abu Arwah, ayah para ruh. Semua ruh ini berkumpul mengelilingi ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berputar mengelilinginya dengan pepujian dan pengagungannya selama 1000 tahun. Kemudian Allah memerintahkan para ruh itu untuk memandang ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ruh mematuhi. Siapa memandang kepada ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di antara mereka yang pandangannya jatuh kepada kepalanya ditakdirkan menjadi raja dan kepala negara di dunia ini. Mereka yang memandang kepada dahinya menjadi pemimpin yang adil. Mereka yang memandang matanya akan menjadi hafiz kalimat Allah, yaitu seorang yang memegangnya ke dalam ingatannya. Mereka yang memandang alisnya akan menjadi pelukis dan artis. Mereka yang memandang telinganya akan menjadi mereka yang menerima peringatan dan nasihat. Mereka yang melihat pipinya yang penuh barakah menjadi pelaksana karya yang bagus dan pantas. Mereka yang melihat mukanya menjadi hakim dan pembuat wewangian, dan mereka yang melihat bibirnya yang penuh barokah menjadi menteri. Barang siapa melihat mulutnya akan menjadi mereka yang banyak berpuasa. Barang siapa yang melihat giginya akan menjadi kelihatan bagus atau cantik, dan siapa yang melihat lidahnya akan menjadi utusan atau duta raja-raja. Barang siapa melihat tenggorokannya yang penuh barokah akan menjadi khatib dan muadzin yang mengumandangkan adzan. Barang siapa memandang janggutnya akan menjadi pejuang di jalan Allah. Barang siapa memandang lengan atasnya akan menjadi seorang pemanah atau pengemudi kapal laut, dan barang siapa melihat lehernya akan menjadi usahawan dan pedagang. Siapa yang melihat tangan kanannya akan menjadi seorang pemimpin, dan siapa yang melihat tangan kirinya akan menjadi seorang pembagi yang menguasai timbangan dan mengukur catu kebutuhan hidup. Siapa yang melihat telapak tangannya menjadi seorang yang gemar memberi, siapa yang melihat belakang tangannya akan menjadi kolektor. Siapa yang melihat bagian dalam dari tangan kanannya menjadi seorang pelukis, siapa yang melihat ujung jari tangan kanannya akan menjadi seorang kaligrafer, dan siapa yang melihat ujung jari tangan kirinya akan menjadi seorang pandai besi. Siapa yang melihat dadanya yang penuh barokah akan menjadi seorang terpelajar, meninggalkan keduniaan dan berilmu. Siapa yang melihat punggungnya akan menjadi seorang yang rendah hati dan patuh pada hukum syariah. Siapa yang melihat sisi badannya yang penuh barokah akan menjadi seorang pejuang. Siapa yang melihat perutnya akan menjadi orang yang puas, dan siapa yang melihat lutut kanannya akan menjadi mereka yang melaksanakan ruku dan sujud. Siapa yang melihat kakinya yang penuh barokah akan menjadi seorang pemburu, dan siapa yang melihat telapak kakinya menjadi mereka yang suka bepergian. Siapa yang melihat bayangannya akan menjadi penyanyi dan pemain saz. Semua yang memandang tetapi tidak melihat apa-apa akan menjadi kaum tak beriman, pemuja api dan pemuja patung.
Mereka yang tidak memandang sama sekali akan menjadi mereka akan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, seperti Nimrod, Paroah dan sejenisnya. Kini semua ruh itu diatur dalam 4 baris. Di baris pertama berdiri ruh para nabi dan rasul, alaihi salam. Di baris kedua ditempatkan ruh para orang suci, para sahabat Allah. Di baris ketiga berdiri ruh kaum beriman, laki dan perempuan. Di baris keempat berdiri ruh kaum tak beriman. Semua ruh ini tetap berada dalam dunia ruh di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai waktu mereka tiba untuk dikirim ke dunia fisik. Tidak seorang pun tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu berapa selang waktu dari waktu diciptakannya ruh penuh barokah Nabi Muhammad sampai diturunkannya dia dari dunia ruh ke bentuk fisiknya itu. Diceritakan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Berapa lama sejak engkau diciptakan?" Malaikat itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu jumlah tahunnya, yang saya tahu bahwa setiap 70.000 tahun seberkas cahaya gilang gemilang menyorot keluar dari belakang kubah singgasana ilahiyah. Sejak waktu saya diciptakan cahaya ini muncul 12.000 kali. Apakah engkau tahu apakah cahaya itu?" bertanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak, saya tidak tahu," berkata malaikat itu. "Itu adalah nur ruhku dalam dunia ruh," jawab Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertimbangkan kemudian, berapa besar jumlah itu, jika 70.000 dikalikan 12.000.